Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Rahman, NIM 2113147. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan di saat praktikum hematologi saat di kampus. Di sini ada beberapa materi. Yang pertama ada pengambilan darah vena, yang kedua hitung sel trombosit, yang ketiga hitung sel eritrosit, yang keempat hitung sel leukosit, yang kelima hitung sel eosinofil, yang keenam hitung sel retikulosit, dan yang terakhir hitung jenis leukosit. Yang pertama, pengambilan darah vena. Pada pengambilan darah vena atau venipunctur, contoh darah umumnya diambil dari vena median kubital pada anterior lengan, sisi dalam lipatan siku. Vena ini terletak dekat dengan permukaan kulit, cukup besar, dan tidak ada pasokan saraf besar. Prosedur pengambilan darah vena meliputi beberapa tahap yang telah direkomendasikan sesuai dengan SOP. Dalam laboratorium, persiapkan alat-alat yang diperlukan. Jarum, kapas alkohol 70%, tali pemendung atau turniket, plester, dan tabung vakum. Berikut beberapa prosedurnya. Yang pertama, pasang jarum pada holder, pastikan terpasang erat. Yang kedua, lakukan pendekatan pasien dengan tenang dan ramah. Usahakan pasien senyaman mungkin. Yang ketiga, identifikasi pasien dengan benar sesuai dengan data di lembar permintaan. Yang keempat, verifikasi keadaan pasien, misalnya puasa atau konsumsi obat. Catat bila pasien minum obat tertentu atau tidak puasa dan sebagainya. Yang kelima, minta pasien meluruskan lengannya. Pilih lengan yang banyak melakukan aktivitas. Yang keenam, minta pasien mengepalkan tangan. Yang ketujuh, pasang tali pemendung atau tourniquet kira-kira 10 cm di atas lipatan siku. Yang kedelapan, pilih bagian vena median kubital atau sepalik. Lakukan perabaan palpasi untuk memastikan posisi vena. Vena teraba seperti sebuah pipa kecil, elastis dan memiliki dinding tebal. Jika vena tidak teraba, lakukan pengurutan dari arah pergelangan ke siku atau kompres hangat selama 5 menit di daerah lengan. Yang ke-9, bersihkan kulit pada bagian yang akan diambil dengan kapas alkohol 70% dan biarkan kering. Kulit yang sudah dibersihkan jangan dipegang lagi. Yang ke-10, tusuk bagian vena dengan posisi lubang jarum menghadap ke atas. Masukkan tabung ke dalam holder dan dorong sehingga jarum bagian posterior tertancap pada tabung. Maka darah akan mengalir masuk ke dalam tabung. Tunggu sampai darah berhenti mengalir. Jika memerlukan beberapa tabung, setelah tabung pertama terisi, cabut dan ganti dengan tabung kedua. Begitu seterusnya. Yang ke-11, lepas tourniquet dan minta pasien membuka kepalan tangannya. Volume darah yang diambil kira-kira 3 kali jumlah serum atau plasma yang diperlukan untuk pemeriksaan. Yang ke-11, letakkan kapas di tempat suntikan lalu segera lepaskan atau tarik jarum. Tekan kapas beberapa saat, lalu plester selama kira-kira 15 menit. Jangan menarik jarum sebelum tourniquet terbuka. Yang kedua ada jumlah trombosit. Hitung jumlah trombosit adalah pemeriksaan untuk menentukan jumlah trombosit dalam 1 ml darah. Nilai rujukan jumlah sel trombosit. Yang pertama, prematur yaitu 100.000 sampai 300.000 sel milimeter. Yang kedua, bayi baru lahir 150.000 hingga 300.000 sel. Yang ketiga, bayi 200.000 hingga 475.000 sel. Yang keempat, dewasa 150.000 hingga 400.000 sel. Prosedur hitung sel trombosit. Yang pertama, persiapan bilik hitung. Siapkan bilik hitung dan kaca penutup dalam kondisi bersih dan kering. Yang kedua, basahi dengan sedikit air pada kedua tanggul bilik hitung. Yang ketiga, pasang kaca penutup di atas bilik hitung. Yang keempat, geser ke atas dan ke bawah secara berulang hingga terbentuk cincin Newton atau pelangi pada kedua tanggul. Dan yang kedua, pengenceran darah menggunakan pipet Thoma. Yang pertama, siapkan cawan Petri lembab dengan cara memasukkan kapas basah ke dalam cawan Petri. Yang kedua, hisap darah sampai tanda batas 0,5 atau 1. Yang ketiga, bersihkan ujung pipet bagian luar dan sisa darah yang masih menempel. Yang keempat, hisap reagen amonium oksalat 1% sampai tanda batas 101. Hindari adanya gelembung udara. Yang kelima,
Pengenceran dengan pipet toma ditentukan menggunakan rumus pengenceran. Yang keenam, kocok pipet toma 2-3 menit agar darah dalam pipet tercampur sempurna. Yang ketujuh, buang 3-4 tetes pertama. 8. Masukkan dalam bilik hitung dengan cara mengalirkan sebanyak 1 tetes pada pinggir kaca penutup. Yang ke-9, inkubasi 15 menit di dalam cawan Petri lembab untuk memberi kesempatan sel menyebar dan diam tanpa terjadi penguapan. Yang ketiga, menghitung sel trombosit. Pertama, hitung trombosit di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. Yang kedua, hitung trombosit pada 16 kotak kecil dengan ukuran 0,05 mm kali 0,05 mm pada 10 kotak sampai dengan 25 kotak. Sedang eritrosit dengan ukuran 0,20 mm kali 0,20 mm. Yang ketiga, trombosit dihitung secara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Yang terakhir adalah perhitungan jumlah trombosit per milimeter kuadrat menggunakan rumus N kali P per V. Yang ketiga, hitung sel eritrosit. Hitung sel eritrosit adalah pemeriksaan untuk menentukan jumlah eritrosit dalam 1 ml darah. Alat dan bahannya hemasitometer dengan pipet toma eritrosit, mikroskop, larutan Hayem, sampel darah, tisu, alkohol. Berikut prosedur percobaannya. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, memipet darah dengan pipet toma eritrosit hingga skala 0,5. Yang ketiga, memipet larutan Hayem hingga skala 101. Yang keempat, menghomogenkan campuran tersebut dengan membentuk angka 8. Yang kelima, membuang 3-4 tetes campuran tersebut. Yang keenam, meletakkan objek gelas pada kamar hitung, kemudian larutan tadi diteteskan pada kamar hitung. Yang ketujuh, mendiamkan objek yang akan diamati beberapa menit. Yang kedelapan, mengamati di bawah mikroskop pada kotak R. 9. Menghitung eritrosit yang terdapat pada 5 kotak dari 25 ruangan kecil. Perhitungan dimulai dari ruangan kiri atas dari 4 persegi kecil ke kanan, kemudian dari baris kedua dari kanan ke kiri dan seterusnya. Yang terakhir, lalu lakukan perhitungan jumlah sel eritrosit per milimeter kubik menggunakan rumus N kali P per V, di mana nilai rujukan bayi baru lahir yaitu 4,8 sampai 7,2 juta sel per milimeter kubik, anak 3,8 hingga 5,5 juta sel per milimeter kubik, pria dewasa 4,6 sampai 6,0 juta sel per milimeter kubik, wanita dewasa 4,0 sampai 5,0 juta sel per milimeter kubik. Seterusnya yaitu hitung jumlah eosinofil. Hitung jumlah eosinofil merupakan pemeriksaan untuk menetapkan jumlah sel salah satu jenis leukosit yaitu sel eosinofil dalam 1 ml darah. Nilai rujukan dewasa dan anak-anak adalah 50 sampai 350 sel per milimeter kubik. Prosedurnya yaitu pengenceran darah menggunakan pipet toma. Pertama, siapkan cawan Petri lembab dengan cara memasukkan kapas basah ke dalam cawan Petri. Yang kedua, hisap darah sampai tanda batas 0,5 atau 1. Yang ketiga, bersihkan ujung pipet bagian luar dan dari sisa darah yang masih menempel. Yang keempat, hisap reagen von Danjon sampai tanda batas 11. Hindari adanya gelembung udara. Yang kelima, tentukan pengenceran dengan pipet toma menggunakan rumus 6. Kocok pipet toma selama 2-3 menit agar darah dalam pipet tercampur sempurna. Yang ketujuh, buang 3-4 tetes pertama. 8. Masukkan dalam bilik hitung dengan cara mengalirkan sebanyak 1 tetes pada pinggir kaca penutup. Yang ke-9, inkubasi 15 menit dalam cawan Petri lembab untuk memberi kesempatan sel menyerap zat warna, menyebar, dan diam. Dilanjutkan dengan menghitung sel eosinofil. Yang pertama, hitung eosinofil di bawah mikroskop dengan perbesaran 40 kali. 2. Hitung eosinofil pada 9 kotak besar dengan ukuran 1 mm kali 1 mm. 3. Eosinofil dihitung secara zigzag dengan aturan kiri atas atau kanan bawah. Perhitungan eosinofil per milimeter kubik menggunakan rumus N kali P per V. Selanjutnya yaitu hitung sel leukosit. Hitung sel leukosit adalah pemeriksaan untuk menentukan jumlah leukosit yang terdapat dalam 1 ml darah untuk membantu dalam menentukan adanya peningkatan jumlah leukosit atau leukositosis, atau penurunan jumlah leukosit atau leukopenia, yang menjadi salah satu tanda adanya infeksi atau melihat proses perjalanan penyakit serta pengaruh pengobatan nilai rujukan.
Nilai rujukannya yaitu bayi baru lahir yaitu 9.000 sampai 30.000 sel per milimeter kubik. Anak usia 2 tahun 6.000 sampai 17.000 sel milimeter kubik. Anak usia 10 tahun 4.500 sampai 13.500 sel per milimeter kubik. Dewasa 4.500 hingga 10.000 sel per milimeter kubik. Seterusnya yaitu hitung sel retikulosit. Hitung sel retikulosit, hitung jumlah adalah pemeriksaan yang digunakan untuk menentukan jumlah retikulosit dalam darah melalui apusan darah. Satuan yang digunakan adalah persen. Nilai rujukannya yaitu bayi baru lahir 2,5 sampai 6,5%, bayi 0,5 sampai 3,5%, anak 0,5 sampai 2,%, dewasa 0,5 sampai 1,5%. Prosedur cara basah. Yang pertama, letakkan 1 tetes larutan supravital di tengah kaca objek. Yang kedua, letakkan 1 tetes darah di atas zat pewarna. Yang ketiga, campurkan kedua tetesan sampai homogen. Yang keempat, tutup campuran tersebut dengan kaca penutup hingga lapisan dasarnya menjadi benar-benar tipis. Yang kelima, inkubasi dalam cawan Petri lembab selama beberapa menit. Yang keenam, periksa di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Yang ketujuh, pilih area di mana eritrosit tersebar merata, hitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Yang kedelapan, tentukan hasilnya dengan menggunakan perhitungan berikut. Jumlah retikulosit dibagi jumlah eritrosit dan dikali 100P. Seterusnya yaitu prosedur dengan menggunakan cara kering. Yang pertama, masukkan 3 tetes zat warna supravital ke dalam tabung serologi. Yang kedua, tambahkan 3 tetes darah ke dalam larut tabung berisi zat warna tersebut. 3. Kocok hingga kedua campuran tersebut homogen. Yang keempat, pipet dan teteskan sebanyak 1 tetes dalam objek kaca. Yang kelima, buat sediaan apus dan biarkan kering di udara. Yang keenam, periksa sediaan di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Yang ketujuh, pilih area di mana eritrosit tersebar merata. Hitung jumlah retikulosit dalam 1000 eritrosit. Yang kedelapan, tentukan hasilnya dengan menggunakan perhitungan rumus retikulosit dibagi jumlah eritrosit, kemudian dikali 100. Hitung jenis leukosit menggunakan apusan darah. Hitung jenis leukosit menggunakan apusan darah digunakan untuk menentukan jumlah relatif dari setiap jenis leukosit dalam darah. Terdapat 6 jenis leukosit yang harus dihitung, yaitu neutrofil segmen, neutrofil batang, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit. Hitung jenis leukosit ditetapkan dengan satuan persen dari total seluruh leukosit. Prosedur teknik pewarnaan. Letakkan preparat SADT di atas rak pewarna, bagian apusan menghadap ke atas. Kemudian teteskan metanol ke atas SADT hingga mengenangi seluruh apusan darah. Kemudian biarkan metanol mengenangi selama 5 menit atau hingga metanol mengering. Jika ada kelebihan metanol, buang dan biarkan sampai sedian mengering di udara. Kemudian teteskan larutan Gemsa kerja di atas SADT hingga menggenangi apusan darah. Biarkan selama 20 menit, kemudian bilas dengan Aquades dan keringkan preparat di udara. Menghitung jenis leukosit. Yang pertama, amati SADT di bawah mikroskop dengan perbesaran 1000 kali menggunakan oil imersi. Yang kedua, tentukan wilayah perhitungan pada bagian eritrosit yang tersebar merata. Yang ketiga, hitung jenis leukosit pada tiap lapang pandang SADT secara zigzag. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.